Assalamualaikum everyone, welcome back with me, Alia Rekanjani. So, kali ini aku mau bahas tentang matahari minor. Nih ya, aku langsung aja. Di sini kan aku tunjukin peta fase pertama serial bumi, ya kan. Nah, ini tuh nggak ada matahari minor, tapi dari yang pas awal Bang Tereng kayak nge-share foto ada file matahari minor itu mulai kayak rame gitu loh. Kalau matahari minor ini bakal rilis dan ternyata bener. Aku kira itu cuma file yang yang apa ya, enggak yang asal dibuat aja gitu. Ternyata aku nggak kepikiran, jadi kirain aku nih kalau berdasarkan peta ini ya, abis Sagaras itu ya kita tinggal nunggu Inlay atau Proxima Centauri baru Aldebaran, ya kan. Tapi ternyata enggak, dan aku nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa, boleh langsung share di kolom komentar, oke? So tapi sebelum aku bahas ke matahari minor, di sini aku mau kasih tahu buat teman-teman yang ada di Medan atau di sekitarnya yang bisa datang nih ke Gramedia Manhattan Medan. Jadi Bang Tere, jumpa penggemar, jumpa pengarang Terelie gitu. Kalau aku deket situ sih aku mau dateng gitu. Oh, udah lama banget gak sih semenjak pandemi kayak gini. Terakhir tuh aku datang ke Terelie itu 2021 kalau nggak salah. 2020, aku nggak tahu. Pokoknya pas pandemi, jadi masih dikit banget orang-orangnya. Dan Bang Tere sering ngadain pas pandemi juga online gitu, jumpa atau book talk-nya gitu ya. Nah, di sini Ahad 2 Oktober. Jadi teman-teman yang di sekitar Medan bisa datang dan ngobrol seru-seru tuh sama Bang Tere. Ih, enak banget. Minta tanda tangan juga. Ih, semoga segera ke Jabodetabek ya. Oke, langsung aja. Aku mau bahas tentang ini, matahari minor. Jadi Bang Tere ini udah 2 kali deh kalau nggak salah ini nanya vote gitu. Kita mau rilis yang mana duluan? Aduh, ini 4-4-nya aku pengen langsung rilis semua, boleh nggak sih? Bener deh. Ini Hello emang udah aku nunggu lama banget ya. Hello, karena tentang romance gitu aku baca-baca. Terus yang telah lama pergi itu tentang sejarah-sejarahnya juga aku pernah baca. Terus selain Hello ada Untukmu, itu juga seru, aku baca spoilernya. Terus Matahari Minor, mau banget dong, mau banget. Tanah Para Bandit mau banget, karena ya kemarin tuh masih gantung si Bujang sama Marianya di bedebah di ujung tanduk. Ih, kenapa sih? Ayo dong buruan rilis 4-4-nya. Tapi ya nggak bisa sih langsung 4-4-nya. Tapi kalian mau yang mana dulu? Langsung aja deh ya, kalian tulis di kolom komentarnya Bang Tere, jangan lupa. Biar Bang Tere mendengar ya keinginan kita. So, langsung aja. Di sini 16 September Bang Tere tuh ngerilis episode 1 dari Matahari Minor.
Langsung aja aku bacain. Coba di sini panjang. Oke, nggak panjang. Ini covernya kayak gini dulu. Padang pasir, maybe. Aku mau baca komennya dulu. Kemarin Padma, sekarang Sally yang nongol. Keren banget bang, Coro mau beli kalau udah jadi buku. Ya ampun, aku juga mau beli. Oke, episode 1. Halo, namaku Sally. Kalian tentu sudah mengenalku, bukan? Aku remaja usia 17. Kelas 11. Aku sama seperti kebanyakan remaja lain. Sekolah, belajar, jalan-jalan, ke mall. Suka makan yang enak-enak, suka baca buku, nonton film, suka menonton drakor. Juga suka boyband. Bang Tere bisa aja ya. Ibuku dokter, ayahku pegawai kantoran. Oke, aku anak tunggal, jadi seluruh kasih sayang dan perhatian orang tua tumpah kepadaku. Sekolahku begitulah, kadang seru, kadang bosan. Juga aktivitas di rumah mengerjakan PR, membantu mama, dan sebagainya. Sama seperti aktivitas kalian. Tapi bedanya adalah aku bisa mengeluarkan petir dari tanganku. Cetar gitu ya. Ya jelas beda banget ya Sally. Kalian pasti sudah tahu soal ini. Dulu aku hanya bisa mengeluarkan sambaran listrik kecil, hanya membuat kaget seperti tersetrum baterai senter. Tapi sekarang jika berkonsentrasi penuh, aku bisa mengeluarkan petir biru. Wow, bayangkan badai besar, gelap gulita dan petir itu menyambar terang dengan akar petir yang menjalar kemana-mana. Terlihat fantastis sekaligus mengerikan. Begitulah, menurut Ali, salah satu teman baikku, kenapa aku bisa mengeluarkan petir. Kalian pasti pernah membaca penjelasannya di buku-buku sebelumnya, tapi akan aku ulangi, siapa tahu kalian lupa. Menurut si jenius itu, tidak ada yang mengherankan dari makhluk hidup bisa mengeluarkan petir. Itu masuk akal sekali. Kalian tahu belut listrik salah satu hewan yang bisa mengeluarkan listrik. Karena di ekor belut listrik terdapat organ listrik seperti baterai organik 5.000 sampai 6.000 sel khusus yang disebut elektrolit yang menyimpan daya seperti baterai kecil. Saat merasa terancam atau hendak menyerang mangsanya, sel-sel elektrolit akan keluar secara bersamaan. Cetar, menyetrum siapapun yang mengancamnya. Jika kalian tidak percaya, silakan buka saja Google. Cari penjelasannya. Termasuk menonton videonya, seperti Pak Gun yang suka sekali menggunakan video saat menjelaskan pelajaran di kelas. Belut listrik bisa mengeluarkan hingga 860 volt listrik. Tapi karena arus listrik yang rendah, hanya sekitar 1 ampere, tidak mematikan manusia atau hewan besar. Oh iya, paham. Nah, sama dengan belut, kedua tanganku ternyata juga tersusun oleh sel khusus organ listrik yang ribuan kali lebih kuat, dengan jumlah tidak kurang dari 5 juta baterai super tersebut. Dulu, aku bisa mengeluarkan listrik hanya saat aku terancam, sama dengan belut, atau kaget, atau sedih, atau marah. Tapi sekarang, dengan latihan panjang, aku bisa mengeluarkannya kapanpun. Aku bisa mengendalikannya, termasuk saat teman-teman di sekolah mengeluh ponselnya habis baterai. Cetar. Aku hanya perlu memegang ponsel itu, diam-diam mengisinya kembali. Atau jika aku sedang kesal pada Ali, cetar, aku mengirim listrik ke rambut. Yang bisa ya dari jauh-jauh. Keren banget. Dan rambut Ali semakin berantakan, mengembang aneh. Aku sering melakukannya. Sejenis itu sih tidak tahu. Dia terlalu pede jika tahu banyak hal. Dia benar-benar tidak tahu aku bisa mengirim listrik halus lewat udara.
Dia benar-benar tidak tahu aku bisa mengirim listrik halus lewat udara. Keren banget ya, bisa ngejailin dong. Hanya Raib yang tahu. Dan kami sering menahan tawa melihat rambut Ali. Aku juga ngebayangin, aduh kocak banget gak sih? Duh, kami sulit menahan tawa saat pelajaran di kelas. Astaga. Kalian pasti ada yang bertanya, kenapa tanganku memiliki 5 juta baterai organik super tersebut, sementara miliaran penduduk bumi tidak punya? Iya, benar. Karena aku keturunan petarung klan matahari. Kode genetik di tubuhku berbeda dari miliaran penduduk bumi. Ikan bisa terbang karena kode genetiknya berbeda dari burung yang bisa terbang. Oke. Cacing bisa hidup dalam tanah karena kode genetik membuatnya begitu. Aku ternyata mewarisi kode genetik petarung klan matahari. Itulah yang membuat tanganku punya jutaan baterai super. Ngomong di buku ini aku yang akan menceritakan kisahnya, bukan Raib, my best friend, seperti biasa. Juga bukan Ali. Kenapa? Nanti kalian akan tahu sendiri. Aku minta maaf jika ceritanya lompat-lompat karena aku tidak seperti Ali yang bisa bercerita dengan runtut dan sistematis, atau Raib yang memang jago mengarang, hebat di pelajaran bahasa. Aku berbeda, seperti kata mama. Aku seperti akar petir itu sendiri. Perhatikan petir, akarnya menjalar kemana-mana. Jadi harap maklum jika cerita ini menjalar kemana-mana. Aku bahkan khawatir malah jadi panjang dan terpaksa jadi 2 buku. Aduh, kalian jangan protes. Sungguh aku tidak berniat memperlama, memanjangkan cerita. Betulan. Kalau kalian tidak percaya, nanti aku setrum listrik mau. Maaf, hanya bergurau. Baiklah, kita mulai saja. Cerita ini dimulai sejak tadi malam. Bukan, melainkan sejak malam sebelumnya. Dan malam sebelumnya. Persisnya sejak malam pertama kami pulang dari Sagaras, ketika mimpi buruk itu mulai datang menghantui. Jadi setelah, berarti bukan buku Ilai dulu ya enggak sih? Jadi setelah Sagaras ini ke Matahari Minor. Mungkin ada sesuatu di Matahari Minor yang harus dibaca oleh kita penggemar serial Bumi biar kita ngerti pas baca Ilai. Ya enggak sih? Makanya di sini sempat disinggung juga kan. Jangan berniat aku tidak berniat memperlama, memanjangkan cerita. Tapi emang harus diceritakan gitu. Si Sally ini kenapa? Ya enggak sih? Menurut aku ya udah deh. Jadi pengen baca kan, buruan terbit gitu. Aduh, pokoknya segitu aja episode 1. Dan aku yakin ini gak full episode 1 sih ya, karena dikit banget. Tapi aku excited banget sama Sally. Pasti sama Sally dan sama penulisnya Bang Tere. Pasti punya cerita dan pemikirannya sendiri tentang serial Bumi ini mau dibawa kemana ya kan. Jadi kita ikutin aja, gak usah protes mau panjang mau pendek ya. Yang penting sama Ali, Sally, Raib kalau aku. Nah, boleh share deh ya. Menurut kalian gimana Matahari Minor?